Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memulai suatu program baru dari Al-Ma'tub Media, yaitu program JMS Jalan Menuju Surga. Dan referensi utama yang akan kita gunakan yaitu suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud yang berjudul Furas Kathbi Thawab wa Akthar min Mi'ah wa Khamsa wa Sab'ina Sababan fi Dukhul Jannah, kesempatan mengambil pahala dan 175 sebab untuk seorang masuk ke dalam surga. Ini referensi yang akan kita gunakan pada program kali ini. Dan insyaallah kita akan bahas kitab ini ya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, yang mana itu merupakan modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Pembahasan pertama yang dikupas oleh penulis Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud yaitu berkenaan dengan sifat surga. Ya, ini penting untuk kita ketahui, tujuannya agar kita lebih termotivasi untuk beramal. Ya, sebagian orang itu dia tidak mau beramal sampai dia mengetahui apa faedah dari amalan tersebut. Maka ya dengan kita mempelajari sifat surga seperti ini, itu insyaallah akan lebih menjadikan kita hikmah dalam berdakwah. Ya, kita dakwahi seorang dengan memberikan motivasi dia tentang sifat surga sehingga dia memiliki ketertarikan dan dia mau beramal saleh. Pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh penulis ya, yaitu tentang sifat pintu surga. Namun sebelum itu kita ingin membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad bagi hamba-hambaku yang melampaui batas, bahwasanya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan ialah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, selama kita mau kembali kepadanya, selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik sekalipun yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan di surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini ya dikecualikan dengan ayat ini. Ya, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan kalau dia sudah bertaubat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa termasuk dosa syirik. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah kullu ummati yadkhulul jannah yaumal qiyamati illa man aba. Setiap umatku
itu mereka akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan. Ini kesempatan yang lebar luar biasa yang dibuka oleh Nabi SAW, bahwasanya setiap orang yang mentaati Rasulullah SAW itu punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, Nabi SAW menjelaskan, siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, dia bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Maka hakikatnya jalan menuju surga itu sangatlah banyak dan sangatlah terbuka lebar. Tinggal kita tekadkan pada diri kita bahwasanya kita ingin masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalannya bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, orang-orang yang berjuang di atas agama kami, maka kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan hidayah. Ya, tinggal kita berusaha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan pintu-pintu hidayah untuk kita. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sifat pintu surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat pintu surga di antaranya di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu surga-surga Aden yang mana mereka akan memasukinya bersama orang-orang yang soleh yang hidup sebelum mereka, yaitu dari kalangan bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Wa azwajihim, demikian juga bersama pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan bersama keturunan mereka. Ya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Mungkin kita sudah tidak pernah melihat lagi bagaimana orang tua atau nenek moyang kita yang sudah berada dalam kuburan ketika di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi orang yang masuk ke dalam surga untuk masuk bersama orang-orang yang meninggal sebelum dia. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga bersama orang tua kita, kakek nenek kita, kemudian keturunan kita, istri-istri kita bersama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan masuk ke dalam mereka dari semua pintu. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Salamun 'alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar. Dan itulah sebaik-baik tempat akhir bagi seorang, yaitu surga. Ya, maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa surga itu memiliki pintu. Ya, yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk untuk memberikan salam, mengucapkan selamat bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu. Bahkan semua pintunya akan dimasuki oleh para malaikat. Ya, ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwasanya surga memiliki pintu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum
ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan digiring menuju surga secara berbondong-bondong. Diantar menuju surga secara berbondong-bondong. Ya, tidak sendirian, akan digiring bersama. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka berada di depan pintu surga. Wa futihat, ya, perhatikan di surat Az-Zumar ayat yang ke-73 ini ada huruf waw, dan dibukakanlah pintu-pintu surga tersebut. Waw di sini kata para ulama tafsir menunjukkan bahwasanya pintu surga itu awal mulanya tertutup dulu. Ya, ketika orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tiba di surga, pintunya masih tertutup. Sampai Nabi SAW datang untuk membukakan pintu surga. Oleh karenanya beliau mengatakan ana awwalu syafi'in fil jannah, sayalah orang yang pertama memberikan syafaat di surga. Kenapa? Karena pintu surga tidak terbuka terlebih dahulu sampai Nabi SAW datang untuk membukakan pintu surga. Ya, beliau datang kemudian meminta dibuka oleh para malaikat. Ditanya oleh malaikat, siapa engkau? Nabi SAW menjawab, saya adalah Muhammad. Kemudian para malaikat mengatakan, untuk mula kita diperintahkan untuk membukakan pintu surga. Barulah ya setelah itu para ahli surga bisa masuk ke dalam surga. Ya. Maka ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya surga memiliki pintu-pintu. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Berkata para malaikat penjaga surga, ya, keselamatan bagi kalian, selamat bagi kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah berbuat baik ketika di dunia, maka sekarang masuklah kalian ke dalam surga dan kekallah di dalamnya. Ya. Ini subhanallah, kebahagiaan yang luar biasa ketika seorang mendapatkan sambutan dari malaikat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ya, penulis menjelaskan tentang suatu hadis yang menjelaskan tentang jumlah pintu surga. Berapa jumlah pintu surga? Beliau menukilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Dan di antara pintu-pintu itu ada pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Yang mana babur rayyan, pintu ar-rayyan ini tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang suka melaksanakan saum sunnah. Orang-orang yang suka melaksanakan saum, terutama saum sunnah. Ya. Jika seorang suka melaksanakan saum sunnah, tentu saum yang wajib harus dia lakukan. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa jumlah pintu surga itu adalah 8. Ya. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Ya. Di surga itu ada 8 pintu. Sementara ada hadis lain yang mengatakan, hadis riwayat Ahmad nomor 9799 dengan sanad yang sahih, likulli ahli amalin babun min abwabil jannah yud'auna bidzalikal amal. Setiap amal kebaikan ada pintunya khusus di surga itu. Mereka akan dipanggil dari pintu amalan yang suka mereka laksanakan.
Maka seolah-olah ada perbedaan atau ada pertentangan antara kedua hadis ini. Hadis pertama tadi menjelaskan bahwasanya jumlah pintu surga itu hanya 8, sementara hadis ini menjelaskan setiap amalan akan ada pintu surga khusus. Sementara kita ketahui amalan soleh itu jauh lebih banyak daripada 8. Maka pertanyaannya, apakah angka 8 tadi itu untuk membatasi jumlah pintu surga atau tidak? Kita simak bagaimana penjelasan para ulama terkait hal ini. Di antara ulama yang menjelaskan terkait hal ini yaitu Imam Al-Qurtubi. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya dengan hadis yang barusan kita bacakan menjelaskan bahwasanya setiap amalan soleh itu ada pintu surganya. Namun maksud daripada 8 pintu itu menunjukkan akan pintu utamanya. Ya. Kalau kita masuki suatu gedung, ada pintu utama besar, kemudian nanti ada pintu-pintu kecilnya. Nah, itulah gambaran ya pintu surga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya pintu utama surga itu ada 8, sementara di sana ada pintu-pintu yang bukan utama, itu untuk setiap amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya beliau mengatakan hadza yadullu ala anna abwabal jannati aktsar min thamaniyah. Kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwasanya jumlah pintu surga itu lebih dari 8 pintu. Ya. Ini penjelasan beliau. Jadi maksudnya 8 itu pintu utamanya saja. Adapun yang lainnya ada, ya, masih ada pintu-pintu lain sesuai dengan amalan soleh seorang hamba. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 20. Beliau mengatakan, "Wa yahtamil an yakuna bil abwabil lati yud'a minha abwabun min dakhili abwabil jannatil asliyah." Ya, bisa jadi maksud-maksud atau maksud daripada pintu-pintu surga yang disebutkan itu adalah pintu-pintu utamanya. Ya. Jadi 8 pintu itu adalah pintu utamanya. Kenapa kata beliau? Li'annal a'malus salihah aktsar adadan min tsamaniyah. Wallahu a'lam. Kata beliau karena amalan soleh itu jumlahnya lebih dari 8, ya. Maka beliau mengambil kesimpulan jumlah pintu surga itu harus atau ya diketahui lebih daripada 8 pintu. Wallahu a'lam kata beliau. Ya, ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, dan beliau dikenal sebagai ahlu hadis yang karyanya sangat terkenal yaitu Fathul Bari yang menjelaskan ya sahih Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan di dalam kitab Qasidah An-Nuniyah halaman 310, abwabuha haqqan thamaniyatun atat fin nassi wa hiya li sahibil ihsani. Ya, dalam bait syairnya beliau mengatakan pintu surga itu 8 sebagaimana disebutkan dalam dalil. Wa hiya li sahibil ihsani, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Babul jihadi wa dzaka a'laha. Ya. Pintu jihad, dan inilah yang paling tinggi. Wa babu saumi yud'al babu birrayyani. Demikian juga ada pintu saum yang dikenal dengan pintu ar-rayyan. Wa likulli sa'yin salihin bab. Kemudian perhatikan ucapan Imam Ibnu Qayyim ini, dan setiap amalan soleh itu ada pintu yang telah disiapkan. Warubbas sa'i minhu dakhilun bi aman, dan ini disiapkan untuk mereka yang beramal soleh yang mereka akan masuk ke dalamnya dengan aman. Ya, ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah. Ya, beliau
di awal mula menjelaskan sebagaimana dijelaskan dalam dalil bahwasanya pintu surga itu ada 8, betul. Namun ya beliau kemudian menyebutkan dan di setiap amalan soleh ada pintu khusus. Maka beliau pun menyetujui ya imam-imam yang tadi kita telah sebutkan, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sependapat dengan mereka bahwasanya pintu surga itu lebih dari 8. Yang 8 itu adalah pintu utamanya, sementara di sana ada pintu-pintu lain yang disiapkan untuk setiap amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki amalan andalan supaya kita bisa ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk dari pintu tersebut. Minimalnya 1 pintu kita masuk. Ya. Karena tentu seorang akan dinilai dengan suatu amalan ketika dia mendawamkan amalan tersebut. Ketika dia ya konsisten dengan amalan tersebut, terus dia amalkan. Walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu dianggap oleh sebagian orang remeh. Ya, seperti orang punya kebiasaan setiap jalan pasti mengambil sampah yang tercecer di jalan. Atau sebagian orang ada yang dia memiliki kebiasaan di sore hari itu masuk ke rumah sakit atau ke klinik-klinik. Kerjanya apa? Hanya untuk menghibur orang-orang yang sakit. Pekerjaannya terlihat sepele. Ya, masuk ke klinik, ke rumah sakit. Ya, namun ia lakukan itu setiap hari. Subhanallah. Untuk menghibur orang-orang sakit saja. Maka amalan-amalan andalan seperti inilah yang kita harapkan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya ada di antara kita yang sama sekali tidak memiliki amalan andalan yang bisa dia harapkan untuk memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita masuk ke dalam surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah bahwasanya rahmat Allah itu bisa diraih dengan kita melaksanakan amal soleh. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling sering dilakukan, yang paling berkesinambungan, yang terus-menerus dilakukan, wa inqalla, walaupun sedikit. Ya, maka hendaknya kita memiliki ya amalan andalan apapun itu. Ya, bagi orang yang dibukakan pintu ilmu, bagi dia terus semangat dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun setiap hari hanya baca 1 halaman, 2 halaman. Bagi orang yang dibukakan baginya untuk menghafal Al-Quran, terus lakukan. Ya, walaupun 1 hari dia hanya menambahkan 1 atau 2 ayat saja. Bagi orang yang dibukakan dengan melaksanakan amalan yang berhubungan dengan harta, sedekah dan yang semisalnya, terus laksanakan. Walaupun mungkin dia hanya sedekah setiap harinya Rp5.000, Rp2.000, atau 1 bulannya 100-200 ribu rupiah, terus laksanakan. Ya, jangan sampai terputus sampai kita wafat dalam kondisi kita memiliki amalan andalan tersebut. Ya, bagi orang yang dibukakan ya saum sunnah, laksanakan. Ya, karena sebagian orang ada yang dibukakan pintu ilmu tapi tidak dibukakan pintu saum sunnah. Ada orang yang dibukakan pintu jihad, tidak dibukakan untuk pintu ilmu. Ada orang yang dibukakan pintu ilmu tapi tidak dibukakan pintu salat malam misalkan. Walaupun sebenarnya ya ini semuanya berhubungan, namun ada orang yang seperti itu. Maka jangan sampai ya kita tidak ada 1 pintu pun yang memanggil kita untuk masuk darinya. Ya, hendaknya kita memiliki amalan inti yang kita harapkan kita bisa masuk surga melalui pintu amalan tersebut. Kemudian pembahasan terakhir yaitu ya jarak antara pintu surga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama baina misra'aini min masari'il jannah masiratu 40 sanah. Jarak antara 2 ujung pintu surga itu adalah sejauh 40 tahun perjalanan. Subhanallah. Bayangkan dari 1 tiang pintu ke tiang pintu yang lain, 1 pintu saja itu jaraknya 40 tahun perjalanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa qadhidun minaz ziham." Akan datang suatu hari yang mana di hari tersebut pintu itu akan penuh
oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam rombongan tersebut, orang-orang yang masuk ke dalam pintu surga, yang dikatakan ketika seorang masuk ke dalam surga akan ada orang atau sosok makhluk yang menyeru, atau ya suara yang menyeru, khuludun fala maut, ya bahwasanya kekal abadi dan tidak ada lagi kematian, sehingga ahli surga pun semakin bahagia karena dia meyakini bahwasanya dia atau mereka akan terus-menerus berada dalam kenikmatan tersebut. Kemudian terakhir, bahwasanya hendaknya kita ya memperhatikan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya bahwasanya siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, setelah itu dia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa ya yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, ya, menyempurnakan wudunya 3 kali, ya, kemudian setelah itu dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, atau di sini ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi SAW? Illa futiha lahu, ya, samaniyatu abwabil jannah min ayha sya'a dakhal, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dari arah mana saja dia masuk itu akan diizinkan. Subhanallah. Ya, ini diantara amalan yang sepele, doa setelah wudu. Ya, namun sebelumnya tentu wudunya harus sempurna terlebih dahulu, memenuhi rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, ya, tidak mengurangi dari kesempurnaannya, tidak ada yang terlewat dari anggota wudu kecuali dibasuh dengan air. Dia ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam ibadah wudu tersebut. Ya, setelah itu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dalam hadis ini dikatakan kecuali dia akan dipanggil atau diizinkan untuk masuk ke dalam pintu surga yang mana saja yang ia akan hendaki. Insyaallah. Maka mudah-mudahan kita tidak lupa untuk mengucapkan doa tersebut, dan tentu di sana masih banyak jalan-jalan menuju surga, yang mana jalan-jalan tersebut insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang setelah kita membahas tentang sifat-sifat surga. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.